Sosok Dimas dan Gisel itu menurut saya harta yang sangat berharga buat saya. Membuat saya bangkit dari keterpurukan semuanya. Tanpa Gisel dan Dimas, saya mungkin nggak tahu deh. Cuman dia doang yang bisa nemenin saya saat saya susah. Saya nggak tahu kenapa kalau untuk nyeritain Dimas dan Gisel, selalu air mata yang ada. Saya takut kehilangan mereka. Oh ya, Mas Temi gimana, Mas? Ini kita udah deket ya, udah hampir sampai. Ini kita lagi mikir sebentar, cek-cek alat segala macam. Kita langsung bawa target ke venue. Mudah-mudahan bisa dibawa. Saya dan tim mendatangi rumah pelamar kita, dan pelamar kita di episode kali ini namanya Irul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Banyak orang, ada apa nih? Iya, sesampainya di rumah Irul, ternyata yang membukakan pintu adalah ibunya Irul. Dan saya bisa lihat ibunya Irul ini kaget dengan kedatangan kami. Silakan masuk, silakan masuk. Ayo. Ada temannya nih. Kita kan bukan janjian di sana. Saya ngelihat Irul ini bingung ketika melihat saya dan tim datang ke rumahnya. Aneh kan dulu ya. Ya, makasih ya. Jadi Irul telepon kita, minta bantuan tim melamar untuk ngelamar Dewi. Itu rencananya. Gitu. Tapi Irul udah cerita namanya. Dia sih udah cerita, cuma sekedarnya aja. Pernah dulu juga udah nikah. Udah pernah nikah dia, tapi gagal. Saya kaget banget waktu ibunya Irul bilang kalau ternyata Irul ini sudah pernah menikah. Saat itu saya sempat bingung, kaget, karena sebelumnya memang Irul ini nggak pernah kasih tahu soal masalah dia. Oke, akhirnya saya semakin penasaran mencari tahu seperti apa sih sosok Irul di mata ibunya. Dia orang yang ngalahan, pengertian. Pokoknya sosialnya tinggi dia. Hanya udah kenal sama Dewi juga sebelumnya. Waktu itu pernah sih telepon dia ke rumah. Cuman belum pernah ketemu. belum jelas banget sih. Tapi Irul udah beberapa Cuman kali dikasih. Saya juga tambah kaget waktu saya tahu ternyata Irul ini belum pernah membawa Dewi untuk bertemu dengan keluarganya Irul. Oke, Nyak, doain Irul juga ya. Orang tua mana sih yang nggak doain anak? Semua juga pasti doain. Oh, udah datang. Nah, ini dia, Nyak. Dari obrolan saya dan ibunya, saya bisa ambil kesimpulan kalau keluarganya akan mensupport apa yang akan dilakukan oleh Irul ini. Yang penting untuk kebahagiaan Irul. Ya, doain aja ya. Nyak Biar doain. supaya lancar. Iya, Nyak aja udah tabah nih. Ya, sayang air mata ya. By the way, ngomongin soal lu sama Dewi ya. Lu kayaknya ngebet banget ya pengen ngelamar Dewi. Sesampainya di venue yang sudah direkomendasikan, saya langsung tanya sama Irul mengenai niatan dia untuk melamar Dewi. Saya nyaman dengan dia gitu kan. Sosok Dewi di mata saya wanita yang super power menurut saya. Dia itu jiwa keibuan, bisa jadi panutan buat anak-anak saya lah. Saya sangat tulus mencintai dia dan ingin banget dia menjadi milik saya. Sorry, tadi gue waktu ngobrol sama nyokap sempat bilang, lu sempat ngarit juga sebelumnya ya? Setelah Irul ini menceritakan sosok Dewi, saya semakin penasaran dengan informasi yang saya dapat dari ibunya mengenai pernikahan Irul yang sebelumnya. Ya udah hampir cukup lama juga ya Mas, hampir 2 tahunan lebih deh kalau kita pisah. Itu juga banyak cerita yang memang nggak pantas deh untuk diceritain gitu. Saya sebenarnya malas ngebahasnya, itu terlalu perih buat saya. Makanya saya tidak mencantumkan saat saya email ke tim melamar. Waktu dari awal ketemu gitu sama Dewi udah tahu maksudnya status lu tuh, gue pernah gitu dulu, pernah gagal gitu. Oh enggak, pertama kali kita ketemu, aku bilangnya itu di situ aku suka bohong Mas. Saya kaget banget waktu Irul bilang sama saya kalau ternyata dia nggak jujur sama Dewi tentang masa lalunya. Dia sempat kesel dan dia tuh telepon ke rumah berkali-kali dan di handphone berkali-kali yang nggak pernah dijawab. Wajar sih kalau Dewi itu marah karena saya telah membohongi dia ya kan. Sebenarnya saya bukan ngebohongi, cuman waktunya aja dan timingnya aja yang belum pas untuk cerita tentang
status saya. Oh, gara-gara itu dia benar-benar sempat marah banget. Marah banget. Marahnya banget. Irul ternyata bilang kalau dia harus segera ke kantor dikarenakan ada meeting mendadak, dan saat itu saya bisa ngeliat Irul seperti nggak enak sama saya. Sekarang lu prioritasin dulu kerjaan lu meeting dulu nggak apa-apa, nanti besok kita ketemuan lagi. Bisa nggak kira-kira? Bisa Mas, saya usahain bisa banget. Saya dan Irul janjian ketemuan keesokan harinya, dan kemudian saya harus menunggu kedatangan Irul di tempat yang sudah kami sepakati. Mas Wait. Dewi, sorry, telat, agak telat nih. Santai. Oke, Mas Dewi. Kayaknya kita asik ngobrol sambil naik ini. Oke, boleh. Setelah Irul datang, saya langsung ajak ngobrol dia sambil naik perahu yang tersedia di venue. Aman Irul, hal ini nggak buru-buru kan? Nggak buru-buru tadi. Dari mana tadi? Habis jemput Sweety lah buat ketemu Gisel. Gisel itu anak lo ya? Iya, anak saya. Yang, sorry, anak satu, dua? Anak saya 2. Sosok Dimas dan Gisel itu menurut saya harta yang sangat berharga buat saya. Membuat saya bangkit dari keterpurukan semuanya. Tanpa Gisel dan Dimas, saya mungkin nggak tahu deh. Cuman dia doang yang bisa nemenin saya saat saya susah. Saya nggak tahu kenapa kalau untuk nyeritain Dimas dan Gisel, selalu air mata yang ada. Saya takut kehilangan mereka. Oke, jadi yang pertama sama lu, yang kedua sama mamanya. Oke, Dewi tahu ini semua. Ketika saya tanya sama Irul, apa Dewi ini sudah pernah kenal dengan Dimas dan juga Gisel, tiba-tiba suara Irul menjadi berat dan seperti menahan tangis.